Halo teman-teman, apa kabarnya teman semuanya? Baik, Kak. Oke, kita mulai dulu ya pertemuan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Sebelumnya, kenalin nama aku Hidayat Nur Wahid, bisa dipanggil Dayat. Dan aku bareng teman aku, boleh kenalan Kak? Siapa namanya Kak? Halo, aku Nova. Oke, kami di sini dari tutor ambis bareng di bidang geografi yang akan nemenin teman-teman semua buat belajar geografi malam ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya sebelum kemalaman juga ini. Jadi kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Nah, untuk materi pertama bakal aku jelasin ya. Nah, yang pertama itu pengertian dinamika kependudukan. Nah, yang dinamakan dinamika kependudukan adalah keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh beberapa sebab. Nah, di dalam suatu daerah atau sebetulnya daerah gitu saja. Nah, pasti dalam jumlah penduduknya itu akan mengalami perubahan. Nggak yang namanya bertambah atau yang namanya berkurang. Pasti ada namanya perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut tuh yaitu antara lain kelahiran atau natalis, kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Gimana teman-teman? Bisa dengar suaraku nggak? Oke. Yang pertama itu kelahiran atau natalis. Nah, natalis atau kelahiran adalah jumlah penduduk yang bertambah dengan adanya kelahiran. Jadi dengan adanya kelahiran tadi jumlah penduduknya itu akan bertambah. Misalnya di dalam suatu daerah ada 10 suami istri gitu. Nah, satu orang anak itu dalam daerah tersebut itu penduduknya bertambah satu, jadi akan kalau misalnya 10 pasang berarti menjadi kurang lebih 30 penduduk di situ. Seperti itu ya analoginya. Nah, di sini ada penunjang kelahiran pronatalis antara lain, maksudnya di sini faktor yang menunjang tingginya angka kelahiran. Yang pertama itu menikah usia muda. Nah, menikah usia muda ini bisa menjadi faktor tingginya angka kelahiran di suatu daerah yang menyebabkan tingginya angka kependudukan di suatu daerah tersebut. Yang kedua itu pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. Nah, ini masih pandangan dari masyarakat tradisional yang masih berpegang teguh pada tradisinya kalau banyak anak tuh banyak rezeki gitu. Nah, ini yang selanjutnya itu anak menjadi harapan bagi orang tuanya bagi pencari nafkah. Nah, ini masih stereotip dari pemikiran dari orang-orang terdahulu ya. Kalau misalnya banyak anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Nah, kalau pikirannya orang tua dulu mungkin kalau banyak anak tuh kayak bisa kehidupan orang tuanya tuh bisa terjamin gitu. Karena kan yang mencari nafkah untuk orang tuanya tuh banyak gitu sehingga tuh berpikiran banyak anak tuh banyak rezeki masih kaitannya dengan yang sebelumnya sih. Yang sebelumnya itu yang selanjutnya anak merupakan penentu status sosial. Nah, misalnya dalam satu keluarga itu melahirkan 10 anak. Nah, diharapkan dari salah satu atau semuanya itu dari anak-anaknya itu menjadi orang sukses. Nah, dari secara nggak langsung dari kesuksesan anak itu akan membuat status sosial di keluarga tersebut akan meningkat gitu. Karena apa? Prestasi dari anaknya atau karena pekerjaan dari anaknya seperti itu. Yang kedua, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Nah, ini tuh biasanya tuh Bentar, ini kamu udah ganti slide atau belum? Di aku udah. masih yang slide pertama, dinamika kependudukan. Di kalian Aku gimana? udah di kelahiran tuh. Yang lain gimana?
Di aku Sama juga kok masih di judul. dinamika kependudukan. Loh, kok belum berubah ya? Coba aku stop share screen dulu ya. Oke. Sekarang gimana? Masih sama ya. Masih di judulnya. Sekarang udah berubah udah. belum? Udah berubah. Oke, tadi sampai kelahirannya. Yang sebelumnya ada pertanyaan nggak tentang faktor-faktor terus pengertian? Aman? Atau ada yang ditanyakan sebelum dilanjut nih? Karena tadi kan ada hambatan tadi. Gimana? Aman ya? Nah, kita lanjut aja. Tadi sampai penghambat kelahiran atau antinatalis. Maksudnya di sini faktor yang bisa menurunkan dari angka kelahiran tersebut, tingginya angka kelahiran. Yang pertama itu pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, yang slogannya tuh kayak 2 anak tuh cukup kalau nggak salah, kayak seperti itu kalau nggak salah. Yang kedua itu penundaan usia perkawinan dengan alasan penyelesaian pendidikan. Nah ini bertolak belakang dengan tadi menikah di usia muda. Nah secara analogis gini, misalnya ada anak nih, yang pertama tuh si A dan si B. Nah si A itu ketika lulus sekolah itu tuh langsung menikah dan langsung punya anak. Nah sedangkan si B ini tuh masih kuliah gitu, kuliah 4 tahun lah misalnya. Nah, dalam 4 tahun itu anak si A ini udah 3 tahun gitu dan punya adik lagi. Nah, sedangkan si B ini baru punya anak satu. Nah, itu secara nggak langsung kan memiliki pengaruh kan eh, dari penundaan perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan dan sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya itu banyak wanita karir, semakin banyak wanita karir. Nah, ini contoh kasusnya tuh ada di negara apa sih itu saya lupa juga. Sampai adanya kelahiran itu tuh dibayar gitu. Karena di negara tersebut tuh sebagian wanitanya tuh kurang mau untuk melahirkan karena berpikiran kalau melahirkan itu hanya membuang waktu, mengurus anak itu membuang waktu. Lebih baik tuh berkarir, memperkaya diri, mempercantik karirnya dan sebagainya. Seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Gimana teman-teman? Atau aku ngejelasinnya kecepatan? Oke. Nah, yang selanjutnya itu kematian atau mortalitas. Nah, mortalitas kematian. Nah, dengan adanya kematian ini akan mempengaruhi dinamika kependudukan, yaitu berkurangnya jumlah kependudukan. Ya, secara analogi, misalnya di suatu daerah itu memiliki 10 penduduk gitu. Ketika 2 mengalami kematian, pasti akan berkurang. Kan? Seperti itu. Yang selanjutnya itu penunjang kematian atau faktor yang bisa meningkatkan angka kematian atau promortalitas. Yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Misal masyarakat tuh kalau apa ya, misalnya sakit yang biasa kayak itu kayak apa ya, misal sakit demam berdarah gitu. Nah itu kan kalau masyarakat bisa alah paling cuma sakit biasa nih. Padahal kan itu kan bisa berbahaya banget, bisa eh, menyebabkan kematian dan sebagainya gitu. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ini biasanya di daerah-daerah pedalaman sih mungkin ya, karena fasilitasnya kurang kesehatan, fasilitas kesehatannya kurang memadai, sehingga kesehatannya tuh terbengkalai gitu. Yang kedua, keadaan gizi penduduk yang rendah, yang seringnya terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Nah, jelas banget nih, kalau bencana alam ini bisa menyebabkan kematian nih. Yang selanjutnya itu penghambat kematian, antimortalitas, atau faktor yang bisa menurunkan angka kematian. Kalau kematian sudah takdir sih. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Ini tuh mungkin dilakukan dengan membangun puskesmas di daerah-daerah pedalaman yang disertai dengan
tenaga kesehatan seperti bidan, terus dokter dan sebagainya. Yang selanjutnya meningkatkan keadaan gizi penduduk. Yang selanjutnya memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Ini masih berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang memadai tadi ya. Oke, yang selanjutnya migrasi. Nah, migrasi sendiri yaitu migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain melewati batas administrasi. Dengan tujuannya untuk menetap. Nah, jadi namanya migrasi ini tuh perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang melewati batas administrasi atau batas wilayah. Nah, kenapa sih migrasi ini bisa berpengaruh terhadap perubahan kependudukan? Ini karena ini bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya nih, daerah A nih, penduduk daerah A ini berpindah atau bermigrasi ke daerah B nih. Secara nggak langsung jumlah penduduk di kota B ini kan akan bertambah kan, sedangkan penduduk di kota A ini akan berkurang seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, atau ada yang ditanyakan? Atau aku ngejelasinnya kecepatan? Oke, langsung saja dulu ya. Oke nih. Aman. Oke. Nah, yang selanjutnya itu bentuk-bentuk migrasi atau macam-macam migrasi. Nah, macam-macam migrasi ini tuh yang pertama itu ada migrasi nasional. Yang pertama itu ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota besar atau kota kecil ke kota besar. Nah, contoh dari urbanisasi ini tuh kayak merantau, yang penduduk dari desa tuh kebanyakan tuh merantau ke kota dengan harapan tuh bisa berbagi kehidupan dan sebagainya untuk mencari pekerjaan. Yang kedua itu ruralisasi, merupakan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Relasi biasanya terjadi karena kesempatan kerja di kota sangat sempit. Nah, contoh dari relasi ini tuh kayak misalnya oke. Sorry. Dari aku ulangi lagi ya. Ruralisasi merupakan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Jadi kebalikan dari urbanisasi tadi ya. Kalau urbanisasi kan dari desa ke kota. Kalau ruralisasi itu dari kota ke desa. Eh, rural rulari rula si Ruralisasi biasanya terjadi karena kesempatan kerja di kota sangat sempit. Nah, contohnya tuh kayak misalnya sekarang ini nih, kayak orang-orang dari desa yang dahulunya merantau di kota, itu kan karena adanya pandemi COVID ini kan banyak yang di PHK gitu, banyak yang nggak ada kerja gitu. Kemudian dari orang-orang tersebut tuh kembali ke desa untuk bekerja seadanya seperti itu. Yang selanjutnya itu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk menuju daerah yang lebih jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Nah, contoh dari transmigrasi ini tuh pada pemerintahan siapa itu ya? Kak Soeharto atau siapa ya? Kalau nggak salah sih itu. Kalau salah boleh diingetin di kolom chat. Itu tuh kayak ada program dari pemerintah tuh memindahkan dari penduduk yang padat itu di Pulau Jawa ke daerah-daerah yang lebih longgar gitu, kayak di Sumatera atau di Kalimantan. Tapi dari pemerintah itu menyediakan kayak lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang dipindahkan tadi untuk bertahan hidup seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Atau ada yang kurang jelas sebelum dilanjut? Gimana nih? Ada yang ditanyakan atau bisa dipahami? Oke, paham. Oke deh. Oke, jelas ya. Jadi yang saja itu migrasi internasional. Migrasi internasional ini bakal dijelasin sama Kak Nova. Boleh Kak Nova langsung jelasin aja. Halo, selamat malam. Nah, sebelum aku mulai, boleh dong tes kehadirannya dulu. Tes kehadirannya tuh kayak kalian masih nyimak atau enggak?
ketik di kolom komentar ya. Ketik 1 kalau kalian suka mie rebus, ketik 2 kalau kalian suka mie goreng. Ayo guys, ketik di kolom komentar biar aku tahu masih pada jiwak, masih pada ngantuk atau gimana. Siap. Rata-rata suka mie goreng ya. Sama sih, aku juga suka mie rebus. Oke, aku lanjut ya ke migrasi internasional. Suka dua-duanya. Mantap, mie goreng. Nah, jadi migrasi internasional itu ada 3 ya. Yang pertama itu emigrasi. Emigrasi itu kejadian keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara tujuan. Kayak misalnya nih, aku orang Indonesia, aku melakukan emigrasi nih, emigrasi ke Belanda. Nah, dari Indonesia, aku orang Indonesia ke Belanda, itu namanya emigrasi. Nah, imigrasi merupakan masuknya penduduk ke suatu negara yang berasal dari negara lain untuk tujuan menetap. Nah, tadi kan kalau aku menurut Indonesia, aku tuh melakukan emigrasi. Nah, tapi aku kalau menurut pandangan Belanda, aku tuh melakukan imigrasi karena aku masuk ke negaranya. Terus yang ketiga itu remigrasi. Merupakan perpindahan penduduk yang kembali lagi ke tempat asalnya. Tadi kan aku udah melakukan emigrasi dari Indonesia ke Belanda. Terus imigrasi dari pandangan si Belanda. Nah, aku balik lagi nih ke Indonesia dari Belanda. Nah, itu namanya remigrasi. Kalau migrasi internasional di Indonesia sendiri, itu tuh persentase terhadap jumlah penduduk total nggak terlalu signifikan. Jadi migrasi internasional di Indonesia tuh sebenarnya jarang jadi pembahasan, kecuali satu, yaitu TKI dan TKW. Nah, biasanya migrasi-migrasi internasional di Indonesia tuh lebih membahas tentang TKI dan TKW, karena selain dia melakukan migrasi, juga punya dampak ekonomi di Indonesia. Misalnya, kayak TKI ini kan dia nyari kerja di tempat lain kan, berarti itu mengurangi pengangguran tanpa menambah lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan biasanya kalau yang melakukan TKI juga, itu tuh dia ada yang namanya remiten. Nah, remiten itu tuh kayak misalnya si TKI ini tuh mau ngirim duit ke keluarganya yang di Indonesia. Nah, duit itu tuh kan kayak ada biaya-biaya gitu kan. Nah, itu tuh bisa jadi devisa buat negara Indonesia, pendapatan Indonesia. Nah, itu biasanya kasus migrasi internasional yang sering ada di Indonesia. Lanjut. Nah, masalah kependudukan. Sebenarnya masalah kependudukan secara umum kan bisa dilihat sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil pandangan dari negara maju dan negara berkembang, itu tuh masalah kependudukannya jelas jauh beda. Karena kondisi demografis antara negara berkembang dan negara maju juga beda. Di negara berkembang, itu masalah kependudukannya itu nggak lain nggak bukan kaitannya dengan jumlah penduduk yang besar, terus pertumbuhan laju penduduk yang tinggi. Nah, pertumbuhan laju penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar ini ngaruh ke berbagai sektor dan aspek-aspek lain. Misalnya, ada beban ketergantungan tinggi atau dependensi rasio tinggi. Kan dependensi rasio itu adalah perbandingan antara penduduk usia produktif dengan perbandingan antara penduduk usia non produktif per penduduk usia produktif dikali 100%. Nah, semakin tinggi penduduk non produktif, yaitu umur 0 sampai 15 dan 65 ke atas terhadap penduduk yang usia 15 sampai 64, itu maka beban ketergantungan akan semakin tinggi. Kenapa dia semakin tinggi? Karena nih, misalnya di rumah kalian nih, ada kalian, anaknya, mama, papa kalian, dan nenek kakek kalian. Nah, otomatis kan kalian sama kakek nenek kalian kan belum kerja, belum punya penghasilan. Nah, mama bapak kalian yang kerja ini harus membiayai kalian sama nenek kakek kalian. Oleh karena itu, pengeluaran yang harus dikeluarkan sama mama bapak kalian pasti akan lebih tinggi.
Terus penduduk usia produktif yang tinggi, tapi tidak disertai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup, juga itu bakalan menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran. Kan kayak di Indonesia aja, itu tuh banyak banget ya yang nganggur. Bahkan bukan cuma yang lulusan SMP atau SD, malah tuh yang lulusan S1, itu S2 juga banyak. Nah, kalau yang terakhir itu penyebaran penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk tidak merata itu tuh biasanya ada di negara yang mempunyai luas wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang tidak sama atau berbeda. Misalnya nih, kalau skala lebih kecil dari Indonesia, misalnya aja di suatu kabupaten nih, misalnya aku ngambil contoh Kabupaten Kulon Progo. Nah, di Kabupaten Kulon Progo kan ada perbukitan yang dia tuh kondisi geografisnya gelombang kayak lereng, curam gitu kan. Otomatis penduduk nggak mau dong ngebangun rumah di situ. Penduduk lebih cenderung ngebangun di rumah yang datar. Nah, itu untuk skala kecil. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Untuk skala yang lebih luas, misalnya Indonesia, kan kalian tahu sendiri kalau misalnya hampir 60% penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Nah, ini tuh jadi masalah kan. Tadi juga udah dijelasin Dayat kan. Ada program transmigrasi, pokoknya migrasi-migrasi yang migrasi nasional. Nah, jadi penduduk Indonesia tidak merata, terpusat di Jawa. Oleh karena itu, pemerintah tuh untuk menanggulanginya mengadakan program transmigrasi atau kadang ada program bedol desa, kayak satu desa dipindahin ke wilayah lain. Terus transmigrasi contohnya yang besar-besaran itu dari Jawa ke Lampung pas tahun 1900 berapa gitu. Kan kalian kayak suka ngeliat ya misalnya orang Lampung, tapi lo kok ngomong Jawa. Oh, ternyata dia tuh biasanya yang kayak gitu merupakan salah satu dari penduduk yang ikut program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Lampung. Ada juga misalnya program transmigrasi dari Indonesia ke Kalimantan. Nah, biasanya kalau Indonesia ke Kalimantan, itu tuh mereka penduduk-penduduk yang pindah tinggal di sekitar wilayah perkebunan gitu. Nah, jadi mereka tuh jadi mata pencahariannya bagian dari perkebunan. Terus kalau di negara berkembang ada juga kepadatan penduduk yang semakin tinggi di suatu wilayah. Penyebaran penduduk yang tidak merata itu kan biasanya terpusatnya di pusat-pusat wilayah yang ada di Indonesia, misalnya Jakarta. Nah, pusat-pusat wilayah perekonomian itu tuh jadi kayak kepadatannya tinggi gitu. Nah, akhirnya kepadatan tinggi karena banyak yang melakukan urbanisasi ke situ, si wilayah itu tuh udah nggak mampu buat nampung penduduk. Mungkin kalau secara luas wilayah, nyediain rumah itu tuh masih mungkin. Tapi kalau untuk daya dukung lingkungannya, nah itu kadang yang nggak mungkin. Sehingga nanti bakalan ada kayak slum area atau permukiman kumuh gitu. Jadi tingkat ekonomi masyarakatnya juga tuh jadi rendah gitu loh. Kayak banyak yang mengalami kemiskinan. Nah, kalau misalnya ada yang namanya age, penduduk usia muda. Nah, jadi tuh rata-rata di negara itu penduduknya usia di lansia gitu. Nah, hal ini dikarenakan penduduk-penduduk yang berada pada usia produktif atau yang bisa melakukan kayak reproduksi gitu, itu tuh nggak mau punya anak. Karena anak itu kalau di sana dipandang kayak sebagai beban. Karena kan kalau misalnya di negara maju, rata-rata tingkat pendidikan penduduknya juga tuh udah maju. Jadi mereka tuh banyak yang mikir, buat apa aku punya anak? Tuh anak tuh kalau misalnya
kayak aku belum punya uang yang cukup atau kemampuan finansial yang cukup, itu tuh bakalan jadi beban, harus nyekolahin yang bagus, harus kayak ngedukung pertumbuhannya supaya dia baik, biar kedepannya anak itu tuh ikutan sukses kayak mama bapaknya gitu. Terus satu lagi yang jadi masalah utama di negara maju itu tuh besarnya angka imigran yang ke negara itu. Nah, imigran ke Eropa itu tuh kan rata-rata dari negara berkembang. Nah, si migran ini belum tentu dia tuh punya kapabilitas yang bagus atau pendidikan yang tinggi. Jadi si migran-migran ini kadang jadi kayak istilahnya tuh beban, cuma bisa jadi pekerja kasar yang dia tuh kayak malah nurunin tingkat kesejahteraan total di negara itu. Tapi di lain sisi, mereka juga kebanyakan lansia itu tuh tapi di lain sisi penduduk yang di usia produktifnya tuh dikit, otomatis banyak lapangan pekerjaan nggak keisi. Jadi mereka mau nggak mau harus membiarkan imigran tanpa pendidikan yang bagus sebagus penduduk di negara mereka asli itu masuk gitu. Selanjutnya. Nah, yang itu ada sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan di Indonesia itu ada 3, sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk itu pencecahan total seluruh penduduk di Indonesia dalam jangka waktu secara de facto dan de jure. Kalau de facto itu menurut wilayah si penduduk itu dicacah. Misalnya, kalau misalnya aku orang Bogor tapi lagi di Jogja, berarti aku itu dicacah. Nah, aku diituin jadi duduk Jogja. Tapi kalau misalnya aku orang Bogor, aku di Jogja, tapi tetap aku dianggapnya sebagai penduduk orang Bogor, itu tuh de jure berdasarkan apa yang ada di KTP aku. Terus kenapa sensus penduduk itu dilakukannya 10 tahun sekali? Karena sensus penduduk itu tuh kan ngecacah semua penduduk di Indonesia, dan penduduk Indonesia itu ratusan juta jiwa, yang mana membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang nggak sedikit. Nah, jadi sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali. Nah, tapi kalau misalnya dilakuin 10 tahun sekali, sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah penduduk itu kan dia dinamis setiap tahunnya. Kayak tahun satu ke tahun yang lainnya aja udah berubah secara drastis. Oleh karena itu ada yang namanya survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Contoh dari survei penduduk itu tuh ada SUPAS yang dilakuin 5 tahun sekali. Ada juga yang namanya SDKI. Terus ada yang namanya registrasi penduduk. Kalau registrasi penduduk itu proses pencatatan, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau registrasi penduduk itu sifatnya kayak kontinu gitu. Misalnya ada yang lahir, ada di suatu wilayah yang lahir. Nah, itu tuh sama ibunya harus langsung dilaporin ke pemerintah setempat. Nah, pelaporan itu tuh disebut kayak registrasi penduduk. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang mati juga kayak gitu. Tapi kadang permasalahan di registrasi penduduk itu tuh kalau buat kelahiran kadang nggak masalah kan, karena kalau lahir rata-rata di bidan atau rumah sakit yang bisa otomatis datanya distorin ke pemerintah setempat. Nah, kalau misalnya kematian, kadang kan kalau kematian tuh keluarga korban sedang dalam posisi duka. Nah, dalam posisi duka ini tuh jadi jarang, atau mereka tuh melaporkan tentang kematian ini tuh telat ke pemerintah setempat. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang lebih baik antara sensus, survei, dan registrasi penduduk,
sebenarnya itu yang paling baik registrasi penduduk, karena kan dia sifatnya kontinu, setiap ada proses atau fenomena demografi baru bisa langsung dilaporin secara real time kan. Tapi kalau di Indonesia kelemahannya yaitu kadang ada yang nggak melaporkan. Lanjut. Nah, piramida kependudukan. Piramida penduduk itu adalah suatu grafik mengenai susunan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lain-lain pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Lanjut. Nah, jadi macam-macam piramida kependudukan itu ada 3. Ada ekspansif, piramida penduduk muda, tua, sama stasioner. Sebelumnya, unsur-unsur yang ada di piramida penduduk itu bisa dilihat ya. Ini contohnya. Dia tuh ada keterangan umur, terus yang 01, 2, 3 itu tuh penduduk, 01, 2, 3, 4, 5 itu tuh jumlah penduduk juga. Kalau nggak salah, kalau misalnya salah tolong dibetulin. Kalau yang kanan itu laki-laki, yang kiri itu laki-laki, yang kanan itu perempuan. Nah, dari piramida penduduk ini tuh kayak merupakan salah satu cara yang paling gampang kalau misalnya mau tahu kondisi demografis penduduk, karena kan dia tuh sebenarnya udah lengkap kan, ada umur, ada jenis kelamin, ada jumlah penduduk. Kayak dari sini tuh kita mau nyimpulin seks rasio atau perbandingan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan juga bisa, mau nyimpulin dependensi rasio juga bisa, terus mau tahu jumlah penduduk total bisa, mau tahu jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu juga bisa. Jadi piramida penduduk itu merupakan salah satu cara terbaik untuk menggambarkan kondisi demografis pada suatu negara. Nah, yang pertama itu piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda itu biasanya merupakan piramida penduduk pada negara berkembang. Karena dia tuh pertumbuhan penduduknya tuh tinggi, cepat karena kelahiran yang tinggi dengan kematian yang masih rendah. Atau kadang di negara terbelakang itu tuh kematian tinggi banget, kelahiran tinggi banget, dan kematiannya juga tuh ikut tinggi karena nggak disertai dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi di piramida penduduk muda ini tuh bisa dilihat lebar di bawah dan semakin ngekerucut di atas. Jadi dia tuh lebih banyak penduduk usia 0 sampai 15 daripada penduduk usia 65 ke atas. Contoh negara-negara dengan piramida penduduk ini itu tuh India, Vietnam, terus kayak negara-negara di Afrika. Kalau misalnya Indonesia dan Malaysia sekarang tuh udah menuju ke piramida stasioner. Nah, ciri-cirinya sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, kelahiran bayi tinggi, dan pertumbuhan penduduk tinggi. Jadi intinya masalah kependudukan utama yang dialami itu tingginya jumlah penduduk dan tingginya kelahiran. Selanjutnya, itu ada piramida penduduk stasioner atau granat. Dia tuh perbandingan antara penduduk usia muda produktif dengan penduduk usia tua hampir sama. Bisa dilihat ya. Jadi dia tuh hampir sama gitu. Karena kelahiran dan kematian pada negara tersebut tuh hampir seimbang. Jadi misalnya ada yang meninggal 1, ada juga yang lahir 1 gitu. Nah, contoh negara dengan piramida ini itu tuh biasanya negara-negara maju tapi itu belum sampai ke tahap yang kematiannya lebih besar daripada
kelahiran. Misalnya kayak negara Singapura dan Jepang. Ini tuh piramida paling ideal. Dan sekarang piramida Indonesia itu sedang menuju ke tahap ini. Untuk penduduk usia muda dan penduduk usia produktif di Indonesia, itu tuh udah sama, tapi dia tuh masih agak mengkerucut di atas. Gitu. Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua ini, jumlah penduduk lansia lebih banyak daripada jumlah penduduk usia muda. Kenapa? Karena jumlah kelahiran itu tuh lebih rendah daripada jumlah kematian. Berarti itu kayak banyak gitu penduduknya yang nggak mau punya anak. Sementara kan kalau misalnya dia nggak mau anak, namanya manusia, makin lama pasti makin tua. Dan biasanya probabilitas kematian kalau di penduduk usia muda, usia tua atau lansia itu pasti lebih tinggi. Jadi dia tuh mengalami pengurangan jumlah penduduk gitu. Penduduknya makin lama, itu tuh bukan makin bertambah, tapi makin berkurang. Contohnya itu negara-negara di Eropa kayak Jerman, Swiss gitu. Nah, biasanya negara-negara dengan piramida penduduk tua untuk mengatasi permasalahan yang penduduk terus berkurang, tadi dia mengadakan program migrasi kayak banyak penduduk-penduduk dari negara lain yang masuk ke negaranya sebagai pekerja. Jadi lapangan pekerjaan bisa keisi. Jadinya gitu, banyak kayak imigran. Selanjutnya. Oh, udah habis. Nah, dari situ ada yang mau ditanyain? Atau tidak, kawan-kawan? Atau kalian pengen lihat piramida penduduk Indonesia? Nanti aku share screen gantian. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh, survei penduduk. Ke survei penduduk dong, tolong Hidayat. Yang sumber data kependudukan ya. Nah, survei penduduk adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Jadi survei penduduk itu cuma ngambil sampel-sampel penduduk yang kira-kira merepresentasikan kondisi geografis pada wilayah tersebut. Misalnya pemerintah mau tahu nih kondisi demografis dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau survei penduduk itu tuh nggak benar-benar dicacah semua, didata semua, tapi tuh diambil sampel-sampel gitu loh. Misalnya dari yang wilayah penduduk tinggi berapa, terus wilayah penduduk sedang, rendah berapa persen gitu. Nah, biasanya survei penduduk itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Namanya itu SUPAS. Survei penduduk antar sensus atau apa gitu. Pokoknya namanya tuh SUPAS yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kayak SUPAS 2015 kalau nggak salah. SUPAS terakhir. Kalian bisa cari. Atau bisa juga, itu tuh contohnya SDKI. Survei Demografis dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Itu kalian juga bisa searching lagi, kayak kalau SDKI itu tuh kayak isinya tentang misalnya keadaan kesehatan di Indonesia, kayak topiknya tentang kesehatan reproduksi, terus ada juga misalnya penduduk yang punya penyakit ini, penyakit itu.
gitu. Udah jelas belum? Oh ya, sebentar ya. Oke, mungkin aku mau bantu jawab yang householder sama apa itu? Canvasser ya itu. Nah, Iya, jadi Canvasser. cara pencatatan dalam sensus penduduk itu ada householder dan canvasser. Nah, kalau householder itu tuh dilakukan oleh kepala keluarga setiap rumah untuk melaporkan apa ya, jumlah anggota keluarga dan lain sebagainya. Kalau canvasser itu tuh dilakukan oleh petugas dari Badan Pusat Statistiknya langsung mensurvei ke rumah warga masing-masing gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bedanya cuma itu sih. Kalau householder itu sama kepala keluarga, kalau canvasser itu sama petugasnya atau pihak dari yang mensurvei langsung gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Jadi ya benar, householder intinya tuh kepala keluarga yang melaporkan. Jadi nanti tuh ada kayak kuesioner gitu yang harus diisi sama kepala keluarga kalau di householder. Nah, nanti baru kayak dikumpulin gitu ke pemerintah atau petugas sensusnya. Tapi kalau Canvasser itu tuh kayak petugas sensusnya langsung datang ke rumah-rumah kayak nanyain satu-satu sesuai isi kuesioner yang udah ditentuin gitu. Terus oh ya aku lupa nyampein kalau misalnya di kependudukan itu ada yang namanya transisi penduduk sama transisi epidemiologi. Bentar. Transisi epidemiologi. Nah, jadi kayak intinya transisi epidemiologi itu perubahan distribusi dan faktor-faktor penyebab terkait frekuensi penyakit yang menyebabkan kematian atau yang mengganggu kesehatan manusia gitu. Nah, jadi itu tuh transisinya dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi, kayak infeksi virus, jamur, dan lain-lain, ke penyakit-penyakit degeneratif, yang kayak penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain-lain. Nah, ini tuh juga merepresentasikan kondisi geografis suatu negara gitu, karena biasanya kalau yang punya negara dengan penduduk yang punya penyakit infeksi paling tinggi, itu tuh biasanya negara-negara terbelakang. Sebaliknya, kalau penduduk-penduduk pada suatu negara tersebut penyakitnya pada degeneratif, itu tuh biasanya penduduk pada negara maju. Karena kan kalau penyakit infeksi, sekarang kayak udah ditemuin gitu kan, antibiotik, dan kayak bisa diobatin gitu pakai obat-obat yang udah maju. Tinggal gimana caranya penduduk itu menjangkaunya. Nah, kan kalau penduduk di usia maju, penduduk maju, negara maju, itu tuh gampang gitu kalau ngejangkau obat-obatan itu. Tapi kalau misalnya penduduk terbelakang, itu kan dia kayak nggak punya uang, ada keterbatasan biaya. Nah, kalau penduduk negara maju, kenapa dia kebanyakan penyakit degeneratif? Karena kan rata-rata mereka tuh punya biaya yang cukup buat makanan mereka yang masuk gitu kan. Nah, biasanya karena penyakit-penyakit degeneratif ini disebabkan oleh makanan-makanan karsiogenik yang kayak penyebab-penyebab kanker gitu-gitu, atau kayak dia kebanyakan makan, jadinya
kebanyakan terjadi di negara maju. Tapi anehnya, kalau di Indonesia, itu tuh penyakit-penyakit infeksi sama penyakit-penyakit degeneratif kayak masih imbang gitu terjadi. Kayak ada penduduk yang masih rata-rata penyakitnya infeksi, ada juga penduduk yang udah penyakitnya degeneratif. Nah, hal ini dikarenakan tadi, karena pembangunan Indonesia nggak merata. Jadinya gitu, Indonesia berada di tengah-tengah. Masih ada penduduk yang penyakitnya infeksi, masih ada juga penduduk yang penyakitnya degeneratif. Terus satu lagi, aku juga lupa nyampein. Jadi, di abis ngesensus kan pasti ada kayak data kependudukan gitu kan. Nah, data kependudukan yaitu jumlah penduduk, kadang tuh kayak ada anomali-anomali datanya. Jadi, anomali-anomali datanya itu biasanya salah satu yang paling besar adalah yang dinamakan age shaping, di mana penduduk cenderung menyebutkan umur mereka itu di akhiran 0 atau 5 pada saat dilakukan pensensusan. Karena misalnya kayak ada petugas sensus, ngesensus lansia nih, ngesensus lansia kayak mbah-mbah gitu. Nah, setiap ditanya itu kan kalau mbah-mbah udah sepuh gitu kan, dan dia tuh kadang lupa umurnya. Nah, jadi biar lebih gampang, mereka tuh cenderung membulatkan penyebutan umur mereka ke 0 atau 5. Misalnya mereka usia 79 tahun, padahal mereka itu usia 8 misalnya mereka menyebutkan mereka tuh usia 80 tahun, padahal mereka itu usia 78 atau 79. Atau bisa juga misalnya di anak-anak nih, anak-anak yang orang tuanya itu pendidikannya tuh rendah gitu. Kadang kan mereka tuh lupa atau asal nyebut gitu loh usia anaknya. Misalnya pas ditanya, mereka tuh nyebutnya anaknya usia 10 tahun. Padahal tuh sebenarnya anaknya usia 9 tahun. Nah, jadinya tuh terjadi penumpukan di 0 sama 5. Gitu. Jadi piramida penduduk yang dihasilkan juga tuh kayak nggak rapi. Salah satu indikasi ada age shaping tuh gitu, kayak piramida penduduknya bakalan panjang banget atau lebar banget di usia 0 sama 5, sedangkan di usia kayak akhiran 8 atau 9 itu tuh malah sempit banget, malah kayak pendek banget. Gitu. Oh, iya benar banget. Jadi selain mendatangkan imigran, mereka juga itu kayak misalnya nih, aku ngambil contoh Jepang atau Korea Selatan. Nah kan pemerintah penduduk sana tuh kayak udah ada di tahap yang berkurang kan penduduknya. Nah untuk ngatasinnya itu pemerintah Jepang dan Korea itu tuh ngasih berbagai tunjangan penduduk yang punya anak. Misalnya kalau untuk perempuan karir, itu tuh kayak mereka perempuan itu tuh boleh cutinya. Ada juga misalnya kalau mereka punya anak itu tuh kayak ada bonus gitu dari pemerintah gitu-gitu. Oke, sama-sama. Terus kayak sekedar fun fact. Jadi tuh aku mau sharing tentang kayak kependudukan di Indonesia. Kan kalian tahu kan kalau kependudukan di Indonesia itu sekarang lagi menekankan ke keluarga berencana, 2 anak lebih baik. Nah, tapi suatu kemerdekaan itu tuh kan Indonesia merdeka nih. Merdeka dan penduduk pas waktu merdeka itu tuh kayak masih dikit gitu. Nah, jadinya Presiden Soekarno itu tuh kayak kebijakan kependudukannya gimana caranya penduduk Indonesia itu tuh banyak untuk menunjang pembangunan. Jadi kayak mereka tuh kurang orang gitu. Jadi kebijakan pendudukannya lebih ke banyak anak
setiap keluarga itu harus kayak banyak anak gitu. Makanya ada istilah banyak anak banyak rezeki. Mungkin dari situ juga bisa, karena arahan kebijakan penduduknya tuh supaya banyak anak gitu. Nah, tapi lama-kelamaan kebijakan itu tuh kayak jadi malah bumerang gitu buat Indonesia, karena ternyata makin lama penduduk Indonesia malah bertambah ke arah yang terlalu tinggi gitu. Jadi pas masa Orba, kalau nggak salah, pokoknya pas masa pemerintahan Pak Soeharto, itu tuh kebijakan kependudukan diarahin ke gimana caranya ngurangin jumlah penduduk. Nah, pas awal-awal diterapin tuh bukan langsung KB gitu, tapi tuh kayak lebih ke pemaksaan gitu. Jadi pemerintah tuh maksa penduduk buat jangan punya anak banyak-banyak. Nah, kemudian baru pas kayak Orba gitu, ada muncul program KB, di mana kayak program keluarga berencana gitu, penduduk diarahin buat punya anak 2 maksimal tanpa adanya paksaan. Dan kayak program KB itu kan program-programnya misalnya kayak bukan cuma alat kontrasepsi doang kayak pil KB gitu, tapi bisa juga naikin dorong perempuan ke sektor-sektor industri atau sektor-sektor, pokoknya itu kan sukses dan agak di salah satunya bisa kayak angkanya ada punya anak, dihitungnya anak tuh. Tapi oh nih aku tadi searching, jadi anak itu anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah belum dapat melakukan pembayaran pajak. Nah, kriteria usia dewasa seorang anak menurut ketentuan perpajakan adalah 18 tahun. Bentar. Oh, jadi kalau misalnya masalah pajak, ini aku ada baca. Jadi emang ada yang namanya pajak tanggungan anggota keluarga. Nah, dalam menghitung pajak tanggungan anggota keluarga ini, emang anak itu tuh yang belum punya penghasilan, tapi itu kayaknya udah ada dari dulu, bukan sekarang, tapi kebijakannya itu tuh udahlah kalau misalnya anak itu ditanggung sama orang tua. Tapi kalau kayaknya kayak untuk pembayaran pajaknya itu tuh kayak nggak langsung kayak ini buat pajak anak, tapi tuh kayaknya melalui kayak mungkin di pekerjaannya atau gimana. Karena kayaknya bapak aku juga nggak pernah kayak bener-bener bayar pajak yang literally pajak khusus buat anak, buat aku ke pemerintah gitu. Kayaknya tuh melalui kayak pengurangan penghasilan atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya yang kerja di sektor informal, aku nggak tahu, kurang tahu gimana. Nanti aku searching dulu. Kalau misalnya udah dapet, aku share ke kalian. Takut salah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya benar, untuk bonus demografi, Indo udah kayak adain program untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kak. Kan
bonus demografi. Sebelumnya aku jelasin dulu ya tentang bonus demografi. Bonus demografi itu keadaan di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif. Hal ini menyebabkan dependensi rasio pada negara tersebut tuh rendah gitu. Nah, jadi salah satu upaya pemerintah yang udah dilakuin, salah satunya yang paling penting itu tuh pemerintah udah kayak ngelakuin peningkatan lapangan pekerjaan gitu loh untuk mencegah pengangguran, karena kan salah satu dampak yang udah pasti kelihatan dari bonus demografi itu tuh pengangguran kan, karena pasti banyak penduduk yang di usia kerja mau nyari kerja. Nah, pemerintah tuh udah kayak nambah-nambah lapangan pekerjaan dengan cara kayak pembangunan ekonomi gitu, ngeciptain lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah juga tuh kayak sekarang mungkin kayak UU Cipta Kerja kan, itu salah satunya kayak ngemudahin investor gitu kan untuk mendorong adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, bisa jadi itu juga merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi bonus demografi itu. Terus kayak pemerintah juga ngelakuin wajib belajar 12 tahun. Itu juga kan biar penduduk punya kapasitas yang tinggi kan, punya kapasitas yang lebih tinggi. Makanya penduduk tuh bisa kayak bersaing gitu. Terus habis itu sebenarnya kayak pemerintah ngirim-ngirim pekerjanya ke luar negeri kayak TKI gitu, itu juga tuh bisa jadi salah satu solusi buat ngehadapin bonus demografi. Tapi biasanya kalau yang TKI itu tuh di desa gitu, penduduk di desa. Terus biasanya tuh kayak udah ada satu wilayah yang itu tuh emang gudangnya TKI gitu loh. Banyak yang pada jadi TKI di wilayah itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, kalian juga kalau misalnya mau tahu kondisi demografi Indonesia lebih jelas, kalian tuh bisa baca hasil sensus penduduk 2020 di BPS. Kayak ada PDF-nya gitu, dan itu tuh udah cukup lengkap. Atau biasanya setiap kalian ke web BPS itu tuh langsung ada kayak pop-up gitu, pop-up poster yang isinya menggambarkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia berapa, terus kayak jumlah penduduknya berapa, kayak gitu-gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah jelas belum? Atau mau dari materinya, atau mau nanya soal tentang ini juga nggak apa-apa, tanya aja. Ayo silahkan guys. Atau bisa aku tutup? Bisa aku tutup nggak? Nah, udah nggak ada yang nanya, tutup dulu ya. Terus sebelum aku tutup, kalian bisa pada on cam nggak guys? Untuk dokumentasi. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Saya on cam dulu. Kalau nggak aku tutup dulu deh. Sekian dari aku sama, ya nggak apa-apa. Sekian dari aku sama Dayat.
Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari materi atau misalnya kalian nanti nemuin materi atau soal tentang kependudukan atau tentang geografi lain yang kalian belum jelas atau kalian nggak ngerti, bisa kontak aku atau kontak ke Dayat. Kalau misalnya kontak aku bisa ke Twitter aku @yourupotato atau ke WA aku 085771638726 gitu guys. Semangat, terima kasih guys yang udah hadir.